Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, saudara-saudara. Kita ketemu lagi pembahasan kali ini tentang bagaimana menyeimbangkan atau meratakan produksi. Sebelumnya, saya ingin sampaikan dulu bahwa latar belakangnya kita tahu bahwa setiap perusahaan itu tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Lalu, apa tolak ukur keberhasilan dari perusahaan? Tolak ukur keberhasilan itu adalah kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan berbeda-beda dan memang sulit untuk diprediksi. Perusahaan tidak bisa secara terus-menerus memenuhi keinginan pelanggan, terlebih apabila barang atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Hal inilah yang menyebabkan pemborosan atau penumpukan bahan baku yang akan memperpanjang the lead time. Oke, kita masuk pada bagaimana konsep meratakan kegiatan produksi atau meratakan produksi. Dalam bahasa Jepang disebut heijunka. Nah, heijunka dalam bahasa Jepang berarti leveling atau meratakan produksi. Nah, heijunka adalah meratakan produksi baik dari segi volume maupun campuran produk atau bauran produk. Heijunka tidak membuat produk berdasarkan urutan aktual dari pesanan pelanggan, tetapi mengambil jumlah total pesanan dalam satu periode dan meratakannya sehingga dibuat dalam jumlah dan campuran atau bauran yang sama setiap harinya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang setengah jadi pada tingkat konstan sehingga pemrosesan lebih lanjut juga dapat dilakukan pada tingkat yang konstan dan dapat diprediksi. Teknik produksi ini dikembangkan oleh Toyota, dipakai di dalam Toyota Production System. Nah, yang dikelola kita lihat adalah, kalau kita lihat Toyota Production System adalah ada just in time yang merupakan pilar, salah satu pilarnya adalah continuous flow, take time, full system, quick changeover umpamanya. Kemudian ada people dan teamwork, ya kan. Kemudian ada waste reduction, terus menurunkan hal-hal yang tidak bernilai tambah. Kemudian ada jidoka. Ya kan, jidoka itu dari built-in quality, unknown, error proofing atau alat dan salah, separation of man and machine. Nah, kemudian ada heijunka atau pemerataan dalam proses kerja, kemudian ada kaizen. Maka itulah sebetulnya filosofi dari Toyota Way. Oke, kita lanjutkan. Apa acuan dari menyamaratakan produksi? Ketika permintaan konstan, penyamarataan produksi menjadi mudah atau menjadi limbah, menjadi tidak ada nilai tambah. Jadi ketika penyamarataan produksi menjadi limbah atau menjadi sesuatu yang tidak berguna, akan tetapi ketika permintaan pelanggan menjadi tidak pasti atau mengalami perubahan, dibuat dua pendekatan, yaitu penyamarataan permintaan dan penyamarataan produksi melalui penyamarataan volume dan tipe. Ya, pertama umpamanya penyamarataan permintaan. Pengaruh sengaja dari permintaan itu sendiri atau proses permintaan untuk memberikan pola permintaan pelanggan yang lebih mudah diprediksi. Beberapa dari pengaruh ini adalah dengan memanipulasi penawaran produk, beberapa dengan pengaruh proses pemesanan, dan beberapa mengungkapkan amplifikasi atau jumlah permintaan, menginduksi variabilitas pola pesanan. Itu adalah penyamarataan permintaan. Lalu bagaimana penyamarataan volume? Adalah menyeragamkan jumlah dari produk yang akan dibuat tiap harinya. Penyamarataan ini dibuat berdasarkan permintaan konsumen yang tidak menentu. Dengan dibuatnya penyamarataan ini, produksi dapat berjalan sepanjang waktu tanpa tekanan ketika terjadi pelonjakan permintaan. Lalu bagaimana dengan penyamarataan tipe? Adalah menyeragamkan jumlah masing-masing tipe produk yang akan dibuat tiap proses produksi. Dengan dibuatnya penyamarataan ini, produksi dapat berjalan sepanjang waktu tanpa tekanan ketika terjadi pelonjakan permintaan. Namun dalam hal ini diperlukan alat bantu berupa kontak penyamarataan atau disebut dengan heijunka box. Jadi konsepnya ya. Nah, oke, kita lihat bagaimana implementasinya heijunka box.
Hijunka Box merupakan alat penjadwalan yang digunakan untuk memvisualisasikan item pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memenuhi permintaan rata-rata pelanggan. Kemudian kotak Hijunka di samping terlihat seperti kotak yang dipecah berdasarkan jenis produk dan jumlah item yang perlu diproduksi pada setiap hari atau minggu kerja, ya, setiap hari dalam minggu kerja. Baris horizontal mewakili setiap produk, sementara kolom vertikal didedikasikan untuk hari dalam minggu kerja, satu minggu kerja, dan setiap kotak berfungsi sebagai wadah untuk item pekerjaan terjadwal yang perlu diselesaikan. Tolong diamati dan diperhatikan kotak dari Hijunka atau disebut dengan Hijunka Box. Oke, mungkin itu gambaran dari bagaimana meratakan produksi atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Hijunka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.